Nah, tombol akhir proses pengisian DRH udah bisa diklik guys. Oke, kita baca doa dulu sesuai agama masing-masing. Saya klik akhiri proses pengisian DRH. Halo guys, kita akan coba melakukan pengisian DRH untuk P3K, dan ini tentunya yang terbaru ya. Dan saya akan menggunakan akun real, yaitu akun saya sendiri, dan saya akan coba menjelaskan secara lengkap sampai kita melakukan proses uploadnya. Yuk digas guys. Pertamanya tentu kita harus login akun SSCASN ya. Seperti biasa, bisa langsung ke SSCASN BKN Go ID atau daftar SSCASN BKN Go ID/login. Masukkan nomor induk kepegawaian kita sini, lalu password kita, lalu klik masuk. Begitu kita masuk, kita scroll ke bawah pada bagian seleksi kompetensi P3K. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian? Ya, kita pilih yang ya. Kita pilih yang ya. Terus kita klik tombol merah ini guys, pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian daftar isian, urutan pengisiannya ada 6. Pertama, pengisian data perorangan. 2. Pendidikan. 3. Pekerjaan. 4. Keluarga. 5. Organisasi dan keterangan lain-lain. 6. Kita cetak DRH, kemudian unggah dokumennya. Ada yang harus kita perhatikan. Pastikan Anda mengisi DRH dengan teliti ya guys. Karena data yang kita isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah kita mengakhiri proses. Ini tidak dapat diubah ya, hati-hati ya. Jadi ini harus diperhatikan nih, seteliti mungkin ya guys. Ya kita ikuti aja yang akan saya jelaskan. 1. Pengisian data perorangan. Silakan lengkapi isian data perorangan dengan benar. Petunjuk pengisian data perorangan. Nah, ini harus diperhatikan nih, ada 7. Pertama, pengisian data perorangan dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah kita mengirim DRH. 2. Isilah bagian formulir yang wajib diisi. Ini kalau wajib diisi biasanya ditandai dengan tanda bintang. Nanti bintangnya itu warna merah ya guys. 3. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Nah, kalau tidak punya, isi dengan tanda strip atau hyphen ya. Contohnya, tapi ini singkatan ya. DR S.com A.AMD tidak perlu diperpanjang. Maksudnya diperpanjang apa? Tidak perlu kita tulis misalkan Eskom, Sarjana Komputer, tidak ya. Tapi yang kita ketik itu yang singkatnya. 4. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini ya. Jangan salah. Alamat domisili. Jadi kalau kebetulan KTP tidak sama dengan domisili, ya kalian ngisi yang sesuai yang didomisili, bukan KTP. Nanti ada keterangannya kapan sesuai KTP, kapan domisili. Tapi untuk alamat domisili tentunya tempat tinggal saat ini. 5. Nah, kalau nama kecamatan dan kelurahan tidak terdaftar, kita pilihnya yang lainnya. Kemudian isiannya diketik ya. Nanti muncul di kolom di bawahnya untuk kita ketikkan. 6. Jika sudah,
ada captcha, terus diisi captchanya, klik tombol selanjutnya 7. Nah ini nih, jadi data kita tidak tersimpan, data pengisian perorangan ini tidak akan tersimpan kalau kita klik tombol resume. SSCASN ini tidak akan menyimpannya kalau kita melakukan hal ini. Nah, pertama yaitu perorangan untuk yang biodata. Di sini ini kotak yang abu-abu ini yang otomatis muncul ya waktu kita daftar pertama kali itu, mendaftar untuk melamar pertama kali. Yang kita isi itu yang di kotak-kotak putih ini ya. Ini yang kita isi. Ini kita isi. Nah, untuk gelar depan ijazah. Bila tidak memiliki gelar depan, isi dengan strip. Seperti ini. Tempat lahir ijazah, ingat ya, tempat lahir ijazah ya. Tempat lahir Anda yang tertera di ijazah. Bukan tempat ijazah diterbitkan ya, bukan ya. Tapi tempat lahir ya guys. Hati-hati. Jadi di ijazah kan tempat tanggal lahir ada tuh. Nah, tempatnya. Kemudian ini kalau kita ketik ini sama kayak tempat lahir waktu ada di video saya sebelumnya penjelasannya. Jadi kita ketik, muncul pilihannya, kita pilih. Kalau kita ketik tidak muncul dalam pilihan, tidak mau guys. Bagaimana caranya? Tonton video saya sebelumnya. Tanggal lahir ini otomatis, ini kan kotaknya kotak abu-abu nih. Ini kita isi waktu awal pendaftaran. Jenis kelamin, pilih pria. Status pernikahan, kalau sudah menikah, dipilih menikah ya guys. Karena kan nanti ketahuan dari kakak kita nanti. Terus nomor telepon nih, nomor telepon ini wajib nih. Ingat, hanya angka tanpa tanda baca. Maksudnya tanda baca apa sih? Kadang-kadang kita kebiasaan tuh mengisi isian tuh ada plus 62-nya. Nah, ini plusnya kan tanda baca. Jadi kita nggak ngisi ini ya. Tapi langsung kita isi 08 berapa. Nama KTP otomatis muncul. Nama sesuai ijazah tanpa gelar. Contoh, kalau namanya Susanto Eskom, diketiknya Susanto. Nah, ingat nih ada contohnya nih, pengetikan huruf besar. Jadi kita ngisi data kita ini, kita pakai huruf besar ya guys. Seperti contoh ini ya, pakai huruf balok atau huruf kapital. Kemudian gelar belakang ijazah. Menurut data saya, karena saya menggunakan ijazah S1 sarjana teknik, saya ketikkan ST. Karena seperti biasa, gelar ini berupa singkatan. Jadi jangan diketik sarjana teknik, tapi ketiknya ST, disingkat. Karena tidak perlu dipanjangkan. Tempat lahir otomatis, tanggal lahir juga otomatis. Dan ini tidak diisi ya, karena kotaknya abu-abu ya. Ini waktu kita pendaftaran pertama kali. Agama kita pilih dan wajib. Email, kalau bisa yang Gmail guys. Ya. Nomor ponsel juga wajib. Nah, ini pastikan nomor ponsel itu kita nomor yang ada WhatsApp-nya ya. Nih. Terus hanya angka seperti petunjuk di depan tadi. Jadi plus 62-nya nggak usah. Ini nggak usah. Langsung angka seperti contoh ini. Nah, kemudian alamat domisili. Ingat ya guys, di petunjuk yang tadi ya. Petunjuk yang di depan nih. Ini bukan alamat KTP, tapi alamat tinggal saat ini. Provinsi harus diisi. Ini pilihan semua ya. Kita klik di sini untuk memilih kabupaten kota, kecamatan. Nah, ini untuk kelurahan. Ketika kita pilih nggak ada daftarnya, kita pilih yang lainnya. Lalu kita ketik manual di sini. Contoh Geraha Indah. Kemudian jalan sama alamat lengkap. Ini apa bedanya? Kita lihat.
di keterangan yang alamat lengkap. Nah, alamat lengkap itu untuk nomor rumah, RT, RW. Nah, di sini ada penjelasannya. Nama desa, kecamatan, kabupaten tidak termasuk ya, karena kan tadi udah diisi di sebelumnya, di data sebelumnya tadi. Jadi ini nama jalannya saja, ini RT, nomor rumah, RT, RW. Lalu kode pos juga wajib nih diisi. Kalau nggak tahu browsing aja guys, pasti dapat. Nah, untuk pengisian keterangan lainnya, ini harus lihat di data kesehatan guys. Jadi pastikan kalian ini sudah mengurus dulu nih kesehatan, ya harus baca dari situ. Kan ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Itu nanti tertera tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa, harus sesuai data ya. Nah, kalau di kesehatan tuh lengkap sampai data ini, ikuti juga. Tapi kalau nggak ada, kita ikuti defaultnya aja guys. Rambut hitam, tapi sesuaikan juga. Cuma rata-rata orang Indonesia mah hitam ya guys. Kalau misalkan rambutnya diwarnain pirang, ya enggak guys. Yang kita pilih warna rambut dasar kita hitam. Nanti bentuk rambut lurus, ini sesuaikan juga sih. Kalau yang keriting, kalau botak ya botak. Bentuk muka kalau nggak ngerti oval guys. Warna kulit samakan guys, sawo matang guys. Orang Indonesia tuh sawo matang guys. Ciri khas, contoh tanda lahir pada lengan kiri, atau ada tanda lahir pada kaki atau pada kuping. Ini diisikan aja guys kalau ada guys. Cacat tubuh sebaiknya isi strip aja guys, karena nanti mempengaruhi guys. Cuma kalau memang di surat kesehatan juga ada mencantumkan ini, kalau kalian mengambil MCU yang lengkap ada nih guys, ini diikuti ya. Lalu hobi ini berupa pilihan, jadi kita bisa lebih dari satu. Contoh saya milihnya IT sama musik. Lalu keterangan hobi, nah ini wajib. Keterangan hobi dari IT-nya ngapain sih? Saya isinya coding SQL. Musik, alat musik apa? Main gitar. Kalau kalian main drum, main piano, misalkan ada lagi menyanyi, silakan. Nanti ada pilihannya, banyak tuh pilihannya. Nanti ada pilihannya IT, musik, menyanyi, membaca, olahraga. Saya senang olahraga berenang, nanti terus di sini pilih olahraga berenang, terus di sini nanti pemisahnya pakai dan ya. Kebetulan ini nggak dikasih tahu, jadi kita pakai dan aja. Nah, begitu kita selesai di tahap pengisian data perorangan, di bagian bawah kita harus melengkapi captcha dulu guys, untuk kita bisa selanjutnya. Ingat ya, kalau kita pilih ini, hilang tuh guys data yang tadi sudah kita isi. Kita mesti ulang lagi dari awal. Jadi pilih yang ini ya, selanjutnya, biar data tidak hilang. Kita akan praktek di sini. Pada bagian 2 pendidikan,
Silakan isi riwayat pendidikan dan kursus. Yang wajib yang ini guys, riwayat pendidikan. Nah, ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan ada dua ya. Satu, isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal. Ini ada nih, ingat ya, mulai dari SD. Dua, untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, nanti ada kolom isian jurusan. Untuk SD, kita isinya sekolah dasar. Untuk SMP kita isinya SLTP. Atau SMP, bisa dua nih. Nah, ini semua tergantung dari nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Lihat lagi di ijazah, tertulisnya apa. SMP atau SLTP, diikutin. Nah, untuk ijazah itu bisa juga suratnya berupa surat tanda tamat belajar guys. Jadi STTB itu sama aja ijazah guys. Jadi STTB itu ya ijazah. 3. Nah, untuk SMK baru ada tuh ijazahnya. Misalkan ijazahnya akuntansi, SMK akuntansi kan, multimedia, jurusan memasak. Nah, itu ada. Jadi disesuaikan lah, sesuai yang ada tertulis di ijazahnya. 4. Untuk perguruan tinggi atau universitas, jelas jurusannya pasti ada, diisi juga sesuai yang ada di ijazah. 5. Kita dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jadi pastikan dulu kita lengkapi, atau mungkin ada yang ragu-ragu, kita kelebihan kita kurangin. Contoh kelebihan apa? Misalkan kita mendaftar menggunakan S1 teknik. Ternyata kalian punya juga S1 ekonomi. Kalian isi dua-duanya. Jangan guys ya. Ini bisa salah. Isi salah satu aja. Jadi pastikan riwayat pendidikan ini data terakhir adalah data waktu kita melamar. Kalau kita melamar menggunakan D3, berarti data terakhirnya ada di D3. S1-nya jangan diisi. Gitu ya. Atau kalau kita ngelamarnya menggunakan S1, ternyata kita punya S2. S2-nya jangan diisi. Gitu ya. Jadi yang tertinggi adalah waktu kita mendaftar. 6. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Standar lah ya. 7. Gelar depan dan gelar belakang. Nah, diperhatikan nih. Gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan. Seperti saya S1 teknik. Setelah lulus S1, saya dapat ST. Gitu ya. Nah, ini contoh isian saya nih guys. Banyak yang saya tutup dong. Nah, ini pertama sekolah dasar. Terus SLTP, SLTA. Ini pilihan soalnya nih. Lalu S1 sarjana, ini pilihan semua guys. Yang kita ketik di sini. Nah, kemarin saya mendaftar menggunakan S1. Jadi, kalau saya ada S2-nya, nggak bisa nih guys. Jangan kita isi. Nah, ini contoh pengisian untuk SD ya. Nah, ini kan pendidikan kita pilih nih. Sekolah dasar, jurusannya ketik nih. Ketik beberapa karakter, lalu tunggu. Nah, ini enak ini ketikannya, maksudnya ada pilihannya. Nanti ikuti pilihan yang disarankan sebagai autocomplete-nya, terisi otomatis. Sama kayak tempat lahir maksudnya ini. Waktu kita ngisi tempat lahir juga seperti ini. Lalu nama sekolah, kita ketikkan lokasi sekolah, ini sama ini.
kayak tempat lahir kayak ini sama, ada autocomplete-nya. Akreditasi. Nah, akreditasi. Misalkan sekolah kita nih ya, kita browsing sekarang, dia akreditasinya A. Tapi waktu kita, dan dia tahunnya bukan tahun waktu kita lulus, ini jangan kita isi kondisi sekarang ya. Tapi yang kita isi adalah waktu kita lulus. Waktu kita lulus, guys. Jadi keadaan waktu kita lulus. Kalau ternyata belum akreditasi, ya kita isi aja dengan tanda strip. Bila akreditasi tidak diketahui, silakan isi dengan strip. Tapi kalau memang setelah kita browsing, sekolah kita akreditasi di tahun saat kita lulus. Tapi perhatikan juga, hati-hati guys, perhatikan bulannya. Misalkan akreditasinya bulan 12. Kita lulus kan pasti sekitaran bulan 5 atau bulan 6. Berarti masih termasuk yang ini. Tidak diketahui. Atau belum punya akreditasi. Isi dengan tanda strip atau hyphen. Untuk nomor ijazah, nomor yang ada di ijazahnya. Itu biasanya di yang pojok kanan sini guys. Kalau di tengah-tengah ada kalimat nomor juga, atau yang di sini guys. Kalau ada dua-duanya gimana? Biasanya ini yang kita ambil guys. Sama kayak kondisi di SKCK. Kan ada tuh dia nomor di sini, nomor dokumen, ada nomor suratnya. Tapi untuk SD itu rata-rata ya di pojok kanan atas guys. Terus tanggal ijazah yang ada di sini. Nama pejabat juga yang ada di sini. Setelah selesai, kita klik simpan. Nah, saya loncat ya, karena untuk SMP, SMA sama. Saya langsung loncat di universitas ya. Ini yang kasusnya sama kayak saya ya. Saya menggunakan ijazah S1. Sama ini, nanti isiannya sebenarnya hampir sama. Cuma sama kayak yang tadi, SD tadi. Tingkat pendidikannya semuanya sama. Tapi ketika di universitas, lokasi sekolah sudah kita isi, ini sama nih kayak ngisi, ini ada autocomplete-nya. Sama kayak waktu kita ngisi tempat lahir. Nah, ini ada gelar depan, bedanya gitu. Kalau data universitas ada gelar depan, ada gelar belakang, sama, ini sama sih. Akreditasi di SD juga ada ya tadi. Ya ada. Itu ya. Ini perhatikan kalau S1 udah pasti gelar belakang guys. Sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana teknik, ahli media untuk D3 ya. Sarjana farmasi, dan tidak perlu dipanjangkan. Akreditasinya nanti ada di ijazahnya. Kalau saya kebetulan memang diharuskan akreditasinya A waktu melamar. Syarat pelamaran. Dan memang di ijazah saya tertulis akreditasi A. Nomor ijazah, nah itu nomor ijazah nanti tertuang di sini guys, yang ada di tengah-tengah. Kalau ada dua-duanya di sini ada, pilih yang ini guys. Terus tanggal ijazah ada di bawah. Nah, nama pejabat penanda tangan. Ingat ya, nama ya. Biasanya kalau universitas S1 itu ada dua guys. Ada di sini sama ada di sini. Ini rektor biasanya. Rektor. Ya, di sini dekan. Di sini tanggal. Nah, kalau ada dua begini, kita pilih yang ini guys, yang rektor. Yaitu pejabat tertingginya. Jadi kalau contohnya ijazah kalian sama kayak seperti saya, ada rektor dan dekan, yang kita isikan nama rektor ya guys. Yang nama dekan nggak kita isi. Terus kita klik simpan. Untuk kemudian ada kursus latihan di dalam dan luar negeri. Ini kosongkan aja guys, nggak perlu diisi. Jadi bagian ini bisa dikosongkan saja. Kalau memang mau coba mengisi, silakan sih. Tapi saya nggak sarankan guys, daripada salah guys, karena dia banyak yang wajib tapi nggak ada penjelasannya. Ini kayaknya sih lebih, karena kebetulan saya umum ya guys, saya datang dari warga umum.
bukan dari PNS atau honorer. Mungkin kalau dari PNS sebelumnya sudah pernah bekerja di PNS atau honorer di pemerintahan, mungkin ini bisa diisi nih, bisa dilihat jenis kursusnya. Nah, ini bisa sih, untuk umum bisa sih kosongkan bila tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Ketik beberapa karakter, nah ini ada autocomplete-nya, jenis kursusnya. Tanggal mulai, tanggal selesai, sesuai di lembaran itu ya. Telah menyelesaikan kursus itu biasanya ada kan tanggal kapan mulainya, kapan selesainya, nomor sertifikatnya, jumlah jam ini diingat-ingat guys. Misalkan kalian 2 hari, terus seharinya kalian itu 2 jam, berarti yang kita isi adalah 4 jam. Di sini 4. Tempat, isi dengan nama kota atau negara. Ini nanti juga sama nih seperti tempat lahir, sesuai pilihan. Lalu institusi penyelenggara. Nah, ini untuk yang umum, yang bukan instansi dari pemerintahan, saya agak bingung nih. Jadi daripada salah, saya sih lebih baik tidak mengisi guys. Apalagi memang itu tidak diwajibkan. Nah kan, jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan, form ini boleh tidak diisi. Kalau saya sih amannya kosongkan aja guys. Di sini kita akan praktek. Calling out Mayday. Calling out Mayday. It's so dark out here in space. And it's been so long since I've seen a face. My eyes are shut but I can see the void between you and me. 3. Pekerjaan. Silakan isi riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. 1. Isilah riwayat pekerjaan dengan sejujurnya. Sama penghargaan prestasi juga. Karena di pengisian ini nanti ada kolom pengisian gaji guys. Jadi kalian harus jujur. Jangan dilebih-lebihkan. 2. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi samanya sebelum mengakhiri, sama kayak tadi daftar pendidikan, riwayat pendidikan. 3. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi, klik tombol selanjutnya, standar ya. Nah ini contohnya. Ini otomatis sudah terisi guys waktu kita melamar pertama. Jadi kita tinggal koreksi aja guys. Kalau saya sih saya koreksi, saya ubah, saya jadikan semuanya huruf besar. Di sini sama dengan nama ini. Ini pengisiannya. Instansi pemerintah kosongkan kalau bukan instansi pemerintah. Instansi atau perusahaan, nama perusahaannya, jabatannya, tanggal mulai, kapan, selesai kapan, gaji pokok berapa, terus surat keputusannya. Nah ini guys. Jadi kalau kalian punya pengalaman sebelumnya tapi nggak pegang surat, kalau untuk umum tuh surat referensi ya. Setelah kita bekerja kan kita suka dapat tuh dikasih surat referensi. Asal kita tidak keluar dengan tidak hormat ya. Kebetulan kalau saya memang syarat juga sih, nggak boleh tuh kita pernah dipecat dengan tidak hormat. Jadi harusnya kita punya referensinya. Nah kalau nggak punya, jangan diisi guys. Jadi jangan, ini kita kosongkan pakai strip gini guys. Jangan coba-coba guys. Lebih baik kita isi saja yang kita kumpulkan waktu syarat pendaftaran pertama. Ini otomatis sudah diisi sih.
kita tinggal, kalau saya sih saya tinggal ini aja sih, sesuaikan, saya revisi gunakan caps lock, gunakan huruf balok atau kapital, sama saya saya periksa lagi, takutnya data entry petugas dari BKN ada yang salah ketik. Ini kita cek lagi guys, ini udah diisiin guys dengan data kita waktu melamar. Kita cek aja, boleh kita tambahkan kalau benar-benar kalian punya surat referensinya, karena ini wajib nih diisi nomornya, tanggalnya, pejabatnya. Jadi kalau punya surat referensinya, ya ini ada di sini, nomor di sini, tanggal, pejabat, terus keterangan kita sebagai apa, masa kerjanya. Nah boleh tuh kalau kita punya surat ini ya, karena sewaktu-waktu nanti ini akan diminta guys. Jadi kita nggak boleh ngisi tanpa kita punya surat referensinya. Kemudian untuk tanda jasa penghargaan, nah ini kosongin aja guys, nggak perlu diisi, bagian ini bisa dikosongkan. Ini bentuk isiannya, semuanya wajib guys. Tuh. Ini lebih cocok untuk yang di pemerintahan sih. Terus seperti biasa klik simpan. Kalau saya pilih nggak ngisi guys. Terus prestasi, sama guys, ini kosongkan aja guys, tidak perlu diisi, bagian ini bisa dikosongkan saja. Tapi kalau kalian mau ngisi silakan guys, ini semua itu wajib guys. Ini keterangannya agak kurang guys, karena saya khawatir aja ketika ini kita isi, waktu kita mendapatkan usulan nomor induk, kita diminta buktinya, kita nggak punya. Tapi kalau kalian punya silakan guys, kalau kalian punya suratnya boleh guys. Contohnya apa sih? Misalkan kita juara 1 karate, kita punya suratnya atau piagamnya, silakan guys, isi aja guys. Jadi namanya ini juara 1 karate, agak bingung sih guys. Kalau saya sih lebih baik ini sih, ini tingkatnya mungkin tingkat nasional, provinsi atau tingkat kabupaten, tahunnya, tapi saya bingung ini namanya. Apakah di sini juara? Masa nama juara ya? Saya kurang paham yang ini. Saya sih cari aman kosong aja guys, apalagi ini juga tidak diwajibkan guys. Sini kita langsung praktek. And I feel like I'm going insane. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday. Calling out Mayday. 4. Keluarga. Silakan isi riwayat keluarga. Nah, ketentuan pengisian data riwayat keluarga. 1. Untuk pengisian tempat lahir. Nah, ini di video saya sebelumnya ada nih guys, waktu saya ngisi data istri saya. Tonton aja guys. 2. Bila anggota keluarga adalah seorang PNS, nah ini kalau anggota keluarga kita ada yang PNS, kita harus lakukan tombol cari PNS ya. Jadi data-data yang muncul itu bukan kita ketik manual, tapi harus terisi dari hasil pencarian data PNS. 3. Sama ini, kita bisa menambahkan, mengubah sebelum mengakhiri proses pengisian DLH. 4. Standar, kalau sudah klik tombol selanjutnya. Ini contoh pengisian saya. Ini istri saya. Untuk ngisinya ini yang diisi nomor induk, nomor KTP, nomor KK, pekerjaan. Ini sesuai di KK ya guys. Jadi dilihat di berkas KK-nya.
nama, tempat lahir. Ini ada nih di video saya sebelumnya. Kebetulan ini saya tempat lahirnya tidak terdaftar di sini guys. Caranya bagaimana? Ditonton aja. Tanggal lahir ini semua sesuai KK atau KTP ya. Perusahaan. Nah ini karena dikosongkan bila tidak perlu, saya anggap tidak perlu jadi saya kosongkan aja. Dan dia juga nggak ada bintang merahnya tuh, nggak ada dia. Status perkawinan, menikah, akte menikah, ini di sini. Jadi harus punya surat nikah. Kalau nggak punya surat nikah gimana? Wah harus diurus. Kalau nggak ngisi jangan, karena di kakak kita kelihatan kalau kita sudah menikah. Apalagi kalau kita sebagai kepala rumah tangganya, ada data istri kita. Jadi kalau ini nggak punya, waduh, harus urus dulu guys. Karena nanti kita statusnya TMS guys, tidak memenuhi syarat, bahaya guys. Status hidup ya pilihnya hidup, nanti pilihannya hidup atau meninggal dunia. Nah kalau ini ngelihat dari surat nikah ya, akte nikahnya sama tanggal nikahnya tertuang di sini di surat nikah. Akte nikah. Untuk data anak sama, ini contoh isiannya, kita melihat di KK, yang kita isi nicknya, nomor KK. Kalau anak belum punya KTP, nick ada di KK. Akan sama, nick di KK sama KTP. Pekerjaannya ikutin KK ya. Ingat guys, ikutin KK. Karena kakak kita nanti akan diminta. Nama juga semua sesuai KK. Nah sama nih tempat lahir nih. Semuanya tempat lahir nih begitu. Nanti nih kalau kita ketik ada pilihannya. Kalau nggak ada bagaimana? Ada di video saya sebelumnya. Nah ini kosongkan bila tidak perlu. Jenis kelaminnya, status hidup. Lalu klik simpan. Oke, untuk orang tua kandung. Hati-hati nih guys. Nama harus sesuai di kakak kita guys. Sekali lagi mengacu di kakak kita ya di bagian bawah guys. Ini kan data kita nih kan bagi dua kakak kan. Di sini kan ada nih. Kita orang tuanya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa. Ya kan? Lalu istri kita ibunya siapa, bapaknya siapa. Nah, yang bagian sini harus sama guys. Kita isinya harus sama nih guys. Dengan yang bagian ini. Kalau nggak sama diurus dulu guys, disamain kalian, kakak kalian guys. Karena nggak mungkin kita ngerubah KTP orang tua kita, apalagi kalau kayak saya, bapak saya udah meninggal dunia. Jadi sebaiknya kakak kita aja yang menyesuaikan. Nah ini contoh pengisiannya. Ini contoh pengisian ayah saya. Karena sudah meninggal dunia, nah ini contoh kosongkan bila sudah meninggal dunia, ini saya kosongkan. Nomor kakak juga gitu dikosongkan kalau sudah meninggal dunia. Pekerjaannya di kakak sih nggak ada. Jadi kalian bisa ngisi sesuai keadaan terakhir aja. Kalau bapak saya udah pensiunan. Lalu nama, nah ini ikut kakak nih guys. Jadi kakak kita guys yang saya jelaskan tadi. Di bagian bawahnya kakak itu. Tempat lahir. Semua tempat lahir sama ini. Nanti ada pilihannya nih. Kalau nggak ada, gimana lihat lagi video saya. Tanggal lahir. Tanggal lahir nggak ada di kakak, yang ada di kakak yang ini aja nih. Jadi ini yang harus diperhatikan guys. Ini kosongkan saja. Jenis kelamin kalau orang tua ayah ya pria lah. Status hidup nah ini. Saya meninggal dunia karena bapak saya udah meninggal guys. Lalu simpan. Oke lanjut. Untuk saudara kandung juga sama guys. Nah ini kebetulan adik saya juga sudah meninggal guys. Jadi seperti ini. Jadinya kosong. Contoh pengisiannya.
Ini contoh pengisian kakak saya. Kita mesti minta datanya dia guys, minta dikirimkan kakaknya dia guys. Di situ kelihatan semua kakak nik. Ini nggak mengacu pada kakak kita, nggak ada, karena di kakak kita nggak ada, kecuali kalian ya masih belum nikah, masih bersama orang tua. Nah, ada kalian, ada kakak kalian di situ. Pekerjaannya ikutin kakaknya kakak guys, ikutin kakak saudara kita guys, kakak saudara. Susah saya nulisnya pakai mouse guys. Nama semuanya sama, ini kakaknya saudara guys. Tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir sama. Ini ada pilihannya. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada, lihat video saya lagi yang sebelumnya. Perusahaan kosongkan aja, jenis kelamin wanita, ada kakak perempuan, harus hidup. Lalu klik simpan. Satu lagi, keluarga, bapak dan ibu mertua. Ini khusus yang sudah menikah aja ya guys ya. Kalau yang nggak menikah ya dikosongin semua, nggak ada isiannya. Nah, ibu mertua saya udah meninggal, sama kurang lebih guys cara isinya guys. Ini pengisian ayah mertua saya yang masih hidup. Nah, ini karena ada di kakak kita nih, harus lihat dari kakak kita nih harus sama guys. Kalau nggak sama, kakak kita menyesuaikan ini aja guys. Dan ini semua lihatnya di kakaknya mertua kita guys. Semua lihat di mertua kita guys. Sama semua guys. Perusahaan kosongkan aja. Ya selamin karena ayah mertua ya pria. Masih hidup ya hidup. Terus simpan. Kita praktek. Far from the sun, beyond stars, I hear their song. They're coming closer, talking without sound, calling me home. Calling out Mayday. Calling out Mayday. Save me. I'm running. 5. Organisasi dan keterangan lain-lain. Silakan isi keterangan organisasi dan keterangan lainnya. Petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Jadi khusus untuk keterangan lainnya ya. Hanya untuk keterangan lainnya nih. Petunjuk ini nih. Untuk yang ini aja nih. Untuk yang bagian ini aja nih. Dia untuk yang ini aja petunjuknya. 1. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan, jasmani dan rohani, itu masing-masing punya surat masing-masing, berarti kan lebih dari satu surat kan. Terus nomornya berbeda, masukkan semua nomor guys. Dipisah pakai tanda ini guys. Pakai tanda garing. Tapi hanya nomor surat ya, nggak perlu dijelaskan mana jasmani. Jadi nggak perlu kita ketik jasmani titik 2 nomor garing rohani titik 2, nggak usah. Jadi langsung nomornya si jasmani, terus langsung garing nomornya si rohani. 2. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan, sama ya. Coba ini pengisian nomor, ini pengisian dokternya guys. Nah, yang kita input tuh, yang kita masukkan hanya nama dokter. Sama pemisahnya juga pakai garing. Tapi hanya nama dokter, nggak perlu gelar, jabatan juga nggak perlu.
3. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan, sama nih. Ini untuk tanggalnya, sama guys. Oh enggak, kalau khusus untuk tanggal, yang kita masukkan cuma satu, yaitu tanggal kesehatan jasmani. Ingat ya. Jadi cuma ini sama ini yang diinput dua-duanya. Cuma nomor sama nama dokter. Kalau tanggal yang kita isikan hanya tanggal kesehatan jasmani. 4. Lakukan dengan teliti dan hati-hati. Iyalah, pasti ya. Kalian harus hati-hati ya guys. Nah, karena tidak dapat lagi diubah kalau kita sudah mengirim DRH. Nanti habis ini kita praktek guys. Lihat pengisian saya. 5. Isilah bagian formulir yang wajib. Nah, sama ini. Yang ada tanda bintangnya wajib diisi. Nah, pada bagian ini nanti kita ada isian captcha lagi nih. Untuk bisa lanjut. Sama seperti waktu mau masuk ke data perorangan, sesudah data perorangan masuk ke data keluarga tadi ya. Ada captchanya. Di sini juga ada captchanya. Lalu yang ketujuh, sama nih, nggak kesimpan kalau kita klik resume. Nah, ini contoh pengisian organisasi. Untuk organisasi kosongkan aja guys, nggak perlu diisi. Bagian ini bisa dikosongkan saja. Contoh pengisiannya kalau kalian mau coba ngisi, nah ini nama organisasi. Nah semuanya di bintang merah guys. Wajib guys, wajib. Kalau kalian punya bukti berkasnya, waktu berorganisasi kalian punya suratnya atau piagamnya atau apa yang isian ini ada di sini semua, silakan guys, isi aja. Saya sebenarnya pernah berorganisasi tapi saya nggak punya suratnya, jadi saya kosongkan aja guys. Cari aman guys, karena ini juga nggak wajib guys, maksudnya boleh dikosongkan, jadi saya pilih kosongkan aja daripada masalah di kemudian hari diminta buktinya saya nggak punya. Apalagi nggak ada keterangan itu guys, boleh di strip kah, boleh apa, nggak ada ya kan, tapi wajib diisi. Harus isi apa coba kalau kita nggak punya berkasnya? Cuma diingat-ingat, bahaya guys, jangan coba ingat-ingat guys kalau kita nggak punya bukti guys. Suatu hari nanti ketika kita ditagih mana buktinya kita nggak punya, gawat guys. Lalu klik simpan. Nah ini untuk keterangan lain-lain, nah ini harus diisi guys, karena ini memang kita harus ngurus. Pertama SKCK. Sebentar ya, saya kelompokin dulu. Ini SKCK, ya kan? Ini SKCK, ini SKCK. Oke ya, SKCK. Untuk nomor surat itu yang di bagian sini, tanggal surat yang di bagian sini, nama pejabat di bagian sini. Nanti untuk yang nama pejabat ini guys, mesti pakai jabatannya guys. Kalau dia kompol, biasanya kan habis namanya nanti ada tulisannya kompol atau AKBP. Tapi biasanya di SKCK itu sih lengkap. Cuma kita tulisannya disingkat guys. Ini mengacu pada buku petunjuk pengisian DRH guys. Situ dicontohkan kompol. Jadi kebetulan kalau saya tuh SKCK saya tuh ada namanya, terus di bawahnya Komisaris Polisi NRP sekian. Nah, Komisaris Polisi ini kan singkatnya kompol. Jadi perhatikan ya, kalau kalian bingung browsing aja guys. Misalkan di SKCK kalian jabatannya apa singkatannya, kalian browsing aja. Kalau Komisaris Polisi kompol, kalau AKBP apa ya, AKP apa ya, browsing aja guys. Terus itu SKCK ya, terus kesehatan jasmani dan rohani. Nah ini bagian sini. Nah ini kalau punya lebih dari satu surat, di sini tadi dikasih garing ya, nomor surat 1, nomor surat 2. Kalau saya kebetulan 1 guys, saya ke rumah sakit langsung paket MCU, karena waktu saya ngurus saya langsung nunjukin tuh
syarat poin yang dari instansi pengurusan surat keterangan jasmani dan rohani, sama ada bebas narkoba. Ternyata harusnya di rumah sakit umum daerah nih guys. Rumah sakit umum daerah itu ada dia paketnya. Nanti nomor yang diterbitkan cuma satu. Tapi kalau kalian ada dua, gue tunjuk tadi ya. Nah kayak contoh saya sih begitu di bagian dokter ada dua nih, pakai garing nih guys. Tuh, pakai garing. Dokter satu, dokter dua, dokter kesehatan sama dokter rohani. Kesehatan jasmani sama rohani. Rohani atau mental sama ya guys. Mental. Nah kalau tanggal surat satu aja nih guys. Itu ambil yang kalau punya dua nomor surat, ambil yang tanggal. Bisa aja sih dua nomor surat tapi tanggalnya bersamaan, kan sama tanggalnya. Kalau tanggalnya berbeda, yang diambil tanggal sehat jasmaninya aja sesuai petunjuk tadi ya. Hati-hati guys, simak sini guys, teliti guys. Nah ini untuk bebas nafsanya sampai sini ya. Kalau ini satu-satu guys, sendiri dia guys. Kalau saya nomornya sama lagi guys sama yang tadi. Karena saya satu paket di rumah sakit umum daerah, satu paket. Tanggalnya sama. Jadi surat nanti ada nih suratnya, ya kan? Tanggal biasanya bagian sini tengah. Tanggal nomor biasanya bagian sini. Terus tanggal ada di sini. Nama ada di sini. Nanti penulisannya namanya aja ya, nggak pakai gelar dokternya ya. Sesuai petunjuk tadi ya. Coba di back aja videonya. Lihat penjelasan saya tadi, petunjuk pengisiannya. Nah, untuk keterangan lain, ini kita kosongkan guys. Karena ini keterangan lain yang perlu ditambahkan jika ada. Contoh, memiliki disabilitas fisik. Ini nggak usah diisi guys. Biasanya ini selain untuk seperti contoh sini untuk memiliki disabilitas fisik, ini hanya untuk catatan khusus PNS guys. Kalau P3K nggak ada guys. Kalau P3K ini nggak ada guys. Jadi kosong aja. Nah, sesudah itu kita harus ngisi captcha guys. Terus selanjutnya, nah kalau resume jangan guys. Nanti isian kita hilang semua guys. Kita praktek. Save me. I'm running out of air. 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 6. Unggah dokumen. Silakan unggah dokumen pemberkasan CASN sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya yaitu 1. Format berkas yang diterima PDF dan JPG. JPG ini khusus foto guys. Lain-lain daripada itu PDF semua guys. Lalu 2. Ukuran minimal 100 KB. Ini kurang tepat guys. Nanti bisa dilihat di akun kita masing-masing untuk sampai di bagian sini. Itu kalau saya 1 M, 1 megabyte. Saya 1 megabyte guys. 1 MB. 1000 KB. 3. Jangan difoto berkasnya pakai handphone ya guys. Tapi harus di-scan pakai mesin scanner ya. Kalau nggak punya cari aja guys. Di tukang fotokopian biasanya ada yang bisa nyetak, bisa ngetik. Biasanya ada juga jasa scan. 4. Nah, jika ukuran berkas melebihi ketentuan 1 mega atau 1000 KB, bisa dikecilkan. Gimana caranya? Kecilkannya pakai software online aja guys. Kompres PDF, cari aja banyak guys. 5. Segala bentuk salah unggah tertukar. Hati-hati guys.
tidak terbaca, itu tanggung jawab kita guys. Nanti akibatnya fatal guys. Kita bisa statusnya BTL atau batal. 6. Jika sudah selesai menggugah, harap mengecek dengan melihat tombol lihat. Jadi supaya kita nggak tertukar lah, atau salah, atau nggak kebaca. Jadi kita pastikan kita klik tombol lihat ya, untuk kita cek apakah sudah benar dan jelas. 7. Kita dapat mengunggah ulang. Jadi kita bisa unggah kembali guys, klik aja lagi tombolnya. 8. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Maksudnya surat lamaran waktu kita mendaftar kemarin ya. Tapi ini kenyataannya nggak ada guys. Ini saran saya guys, kita bikin ulang surat lamaran menggunakan tanggal hari ini. Kalau bisa samakan dengan tanggal saat kita sudah siap ngomong upload DRH. Surat lamaran sama surat pernyataan. 9. Kok banyak ini? Bentar ya. 8 tadi sudah. Oh, itu geser tadi 9. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Nah, kita pilih yang ini guys. 10. Kita unggah kembali ya. 10. Untuk berkas DRH, unduh DRH perorangan dan DRA lainnya, lalu cetak dan tanda tangani. Jadi DRH ini kita unduh dulu, kita tanda tanganin, baru digabungkan, di scan, digabungkan jadi satu file PDF. Nanti kita praktek guys. Nah, di bagian ini kalimatnya silakan cetak dan periksa DRH kita dengan cara menekan kedua tombol ya, di bawah tombol ini sama tombol ini. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali DRH bila terdapat kesalahan. Sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah. Jadi saran saya nih ya, kita cetak aja guys. Kalau kita klik nanti kita download tuh, di download, ini juga kita download, kita cetak, baru hasil cetakannya itu kita periksa guys. Nomor-nomornya, nomor ijazah SD, nama penertangan, tanggalnya, itu kita cek aja setelah kita cetak. Jadi lebih yakin guys. Kita jangan ngeceknya di isian di komputer guys, atau di handphone. Tapi kita cetak dulu, baru kita periksa, kita cocokkan dengan berkas yang kita punya. Ingat ya guys, usahakan isian kita itu kita punya berkasnya guys. Karena di kemudian hari akan diminta guys. Perhatian. Nah, tombol yang ini, cetak data perorangan, nanti dokumennya itu pada bagian nama, tempat lahir, filenya kan kita cetak nih, ini kan kita download, terus kita cetak, ya kan. Nanti ada bagian-bagian yang mesti kita isi dengan tulis tangan kita menggunakan huruf kapital balok dan menggunakan tinta hitam ya. Jadi huruf kapital balok sama tinta hitam sama tulis tangan sendiri. Ada 3 bagian, nama, tempat lahir sama tanggal lahir. Nama, tempat lahir sama tanggal lahir. Ini ada isian untuk kita isi menggunakan tulisan tangan. Tulisan tangan, terus hurufnya harus besar semua menggunakan pulpen hitam. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, you
sad, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. Nah, jenis dokumen yang diupload. Yang pertama, file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K. Jadi beda ya. Untuk P3K kita ngelihat di peraturan BKN yang sudah dibubuhi materai. Kalau ini nggak perlu lihat-lihat aturan sih, ini dikasih kan kita ini surat pernyataan, dikasih template-nya. Ini kita pernah dikasih waktu pendaftaran, tapi ketika ada kelulusan itu ada lagi lampiran sama, lampiran surat pernyataan 5 poin. Lihat video saya sebelumnya deh. Nah itu yang kita download guys. Jadi yang terbaru kita download, terus kita bikin ulang. Saran saya bikinnya sama dengan surat lamaran. Sekarang nih tanggal 20 nih, kita bikin, kita cetak, kita isikan tanggalnya per tanggal 20. Ya kan? Begitu juga dengan DRH-nya. Atau kita tunggu dulu aja DRH-nya guys. Kalau DRH-nya tercetak tanggal 20, kita samain guys. Samain. Oke, statusnya nih. Kalau belum diunggah, tombol lihatnya nggak bisa diklik. Ini unggah, kita klik unggahnya. Nanti kalau sudah diunggah seperti ini, tombol lihatnya aktif. Kita bisa ngecek hasil uploadan kita. Kedua, ini jenis dokumen nomor 2 ya. Itu SKCK guys. Nah ini kan maksimalnya 1000 KB atau 1 MB. Contohnya seperti ini berkasnya. Kalau sudah diunggah, kita bisa lihat. Dokumen yang ketiga, nah ini, yaitu DRH-nya guys. 2 tombol tadi tuh, DRH perorangan sama DRH riwayat. Setelah kita klik, kita download, kita cetak, kita isi seperti ini hasilnya guys. Nah ini sudah dibubuhi materai ya. Ini materai biasa ya, bukan materai elektronik ya. Ini materai biasa ya guys. Terus ingat nih, untuk yang file ini, itu pastikan kalian ngeprintnya itu landscape ya guys. Kalau kalian menggunakan jasa print, bilang ke operatornya, Mbak, yang file ini di printnya landscape. Karena kalau kita nggak bikin landscape, dia jadi kecil guys. Jadi maksa jadi bentuk vertikal kan. Jadi nanti di sini data kita di sini kecil-kecil guys. Nanti pas lagi materai kecil banget guys. Nama kita kecil banget. Susah kita menempel materai sama tanda tangannya. Dokumen yang keempat itu surat keterangan tidak menggunakan narkotik atau bebas nafsa. Kita unggah dulu, kalau sudah diunggah bisa kita lihat untuk kita periksa. Pastikan tidak tertukar dengan jenis dokumen yang lain. Dokumen yang kelima itu file scan surat keterangan jasmani dan rohani. Nah, ada 2 surat ya. Kalau di RSUD biasanya dapat 2 surat. Kalau di tempat lain kayak di puskesmas, nah hati-hati nih guys kalau yang ngurus di puskesmas. Pastikan dia itu kesehatannya mencakup sampai rohani ya. Jangan sampai surat kesehatannya hanya jasmani. Bisa-bisa status kita batal guys. Kalau kita nggak lengkap sampai ke rohani. Biasa kita unggah, setelah unggah bisa kita lihat. Dokumen yang keenam itu ijazah asli. Ini waktu yang kita gunakan untuk mendaftar ya, yang digunakan untuk melamar, bukan mendaftar, untuk melamar. Sama ini 1 MB atau 1000 KB. Contohnya sama, setelah kita unggah bisa kita lihat. Yang ketujuh, ini transkrip nilainya.
Kalau saya S1 seperti ini guys, bolak-balik jadi dua lembar dalam satu file PDF dengan maksimal 1000 kilobyte. Kita unggah, udah itu kita lihat untuk ngecek supaya nggak salah upload, memastikan nggak salah upload. Yang ke-8, nah ini surat lamaran ya guys, yang ditujukan pada instansi Anda lamar. Nah, sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada, tapi kenyataannya nggak ada guys. Kenyataannya tombol lihatnya nggak bisa guys, artinya kan nggak ada nih guys. Jadi baiknya kita unggah ulang, tanggalnya kita bikin baru, terus pakai iMaterai guys. Tadi contoh saya pakai tanggal 20, saya akan buat juga tanggal 20. Minimal sama dengan DRH. Kalau nggak sama, jangan lebih besar dari DRH ya. Jadi kalau DRH itu tanggal 20, jadi surat ini harus lebih kecil sama dengan tanggal 20. Jadi bisa tanggal 19, 18, 17, dan seterusnya. Maksimal 3 hari lah. Kalau bisa sama guys. Kalau bisa sama tanggal 20. Menyatakan kesiapan kita dan keseriusan kita guys. Kalau tanggal itu sama. Begitu yang saya dapat guys. Dari BKN-nya langsung guys. Yang ke-9. Nah, pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Ini untuk rincinya kita lihat dari instansi guys. Instansi yang kita lamar guys. Karena kalau saya latar belakang merah, ternyata bajunya harus putih guys. Jadi ya saya foto lagi guys. Sebelumnya saya udah punya, waktu melamar kemarin bajunya formal, tapi memang kebetulan nggak kemeja putih. Nah ini kalau kita unggah, kan udah kita lihat, kita cek nih. Nanti foto ini akan ngupdate ke depan tuh. Waktu kita login di SLCS kan ada tuh data kita kan, resume kita kan. Fotonya itu kan foto yang waktu kita melamar pertama, kan daftar pertama kan. Nah itu nanti berubah. Setelah kita upload ini, berubah data itu. Begitu selesai, bagian bawah ada, nah ini, tombol akhiri proses pengisian DRH. Ini nggak apa-apa, kita klik resume. Karena kalau sudah upload, dia nggak hilang. Nggak masalah, ini aman. Sebaiknya kita resume aja dulu guys. Kita cek-cek ulang guys. Nah ini kan, perhatiannya kan. Serta masih dapat melakukan perubahan pengisian sebelum klik tombol akhiri. Karena kalau kita udah klik tombol akhiri, itu nanti kita nggak bisa lagi merubah data. Lalu klik tombol akhiri ini baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Jadi dari 9 tadi tuh, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, itu kalau ada yang belum kita upload, misalkan kita belum upload SKCK, ini tombol ini nggak bisa diklik guys. Kalau kita klik itu kayak mati guys. Atau kalau programmer biasanya itu ngeset properti dari tombolnya itu enable-nya false guys, atau tidak berfungsi atau tidak bisa diklik. Oke, kita praktek. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne.
Oke guys, ini di RH saya udah siap. Saya mau upload ya. Pertama login dulu, masukkan nomor nick, password, masuk. Di bagian depan ini berubah dengan foto yang kita unggah. Terus kita tetap ke sini sebentar. Nah ini ikut berubah guys. Tadi pas kita upload guys, ikut berubah. Ini tanggal 20. Awalnya tadi karena di edaran instansi ini boleh pakai materai, saya pakai materai. Tapi akhirnya saya rubah pakai materai karena di sini jadi ikut berubah. Sedangkan persyaratannya ini harus menggunakan e-materai. Jadi supaya tetap memenuhi persyaratan, saya memilih yang e-materai. Jadi ketika ini diklik lihat tetap yang e-materai. Tadinya saya materai biasa guys. Karena di edarannya boleh materai, garing, materai elektronik. Tapi saya ulangin lagi guys. Saya pakai e-materai. Saya cek dulu depan-depan dulu ya. Jadi kita cek dulu depan-depan ya. Ini benar. KTP nggak ada perubahan. Terus surat keterangan nggak ada perubahan. Jasa pas foto berubah dengan yang terbaru. Oke, kalau gitu pengisian daftar riwayat hidup saya koreksi dulu. Kita mesti isikan dulu captcha-nya. 685C. Selanjutnya. Oke, berarti langsung ke bagian dokumen. Surat lamaran berarti saya update dulu ya. Surat lamaran ini. Coba saya lihat. Oh, enggak juga guys. Surat lamaran sudah betul guys. Dia sudah yang terbaru. Ini tanggal 20 Desember. Berarti hanya lamaran aja yang aman ya. Maksudnya sistem SSCASN dia membedakan antara unggahan yang waktu melamar sama unggahan yang ada di sini untuk pengisian DRH. Kecuali yang ini guys, pernyataan 5 poin. Hati-hati berarti guys yang 5 poin ini ya. Kalau kalian mengubah atau mengunggah di sini, yang di depan ikutan berubah guys. Ini tanggal 20 Desember ya. Tadi kan dilihat kan, di depan itu ikut berubah. Nah ini, surat pernyataannya berubah guys. Dari tanggal 20. Ya kan? Jadi surat pernyataan, khusus surat pernyataan ketimpa guys. Jadi hati-hati ya guys. Sebaiknya lihat di persyaratannya. Kalau memang disuruhnya e-materai, kalian tetap menggunakan e-materai. Berarti saya sudah siap untuk mengupload DRH guys. Oke, masukin captcha lagi ya. EEF1. Saya langsung loncat ke dokumen. Sini ya, DRH ya. Sama nih, 1 MB nih. Unggah materai basah. Kalau ini menggunakan materai basah guys. Karena ini kalimatnya dibubuhi materai. Nah, sudah diunggah. Kita periksa dulu. Ini tulisan tangan. Bisa dibaca, nggak buram. Ini riwayatnya dari pendidikan. Terus tanda tangannya nih. Kebalik ya, memang begini sih penyusunannya guys. 20 Desember. Nah, sama sudah. Oke, berarti benar. Sekarang saya cek satu-satu dari bawah lagi deh. Pas foto, oke, betul, jelas dilihat. Ini surat lamarannya, terlihat. Bisa dilihat surat lamaran tanggal 20 Desember, jelas. Materai. Ini poin-poinnya kita tambahkan guys. Poin-poinnya kita tambahkan ini guys. Mengikuti ini ya. Arahan di
yang instansi masing-masing ketika pengumuman lulus. Ini yang bagian saya tambahkan itu SKCK yang diterbitkan minimal bulan Desember, terus kesehatan sehat jasmani dan rohani, terus bebas narkoba, sama yang diterbitkan minimal bulan Desember, sama unggah hasil pindai DRH-nya dari halaman. Ini kalimatnya mengikuti guys, mengikuti apa yang ada di pengumuman di masing-masing instansi, diikuti ya guys. Oke, lamaran betul dan jelas dilihat, naik transkrip nilai, kita pastikan jelas dan tidak tertukar ya guys. Ini transkrip benar dan jelas, ini nggak ada masalah, ini sama. Terus ijazah yang digunakan untuk melamar, saya menggunakan ijazah S1, benar, tidak tertukar dan bisa dilihat. Keterangan jasmani dan rohani, ini suratnya digabung jadi satu PDF. Ini kesehatan mental atau rohaninya. Oke, terus keterangan tidak menggunakan narkoba, kita lihat betul, nafsa narkoba, ini hasilnya, pengecekan labnya, semua jadikan satu file. DRH tadi yang barusan saya upload ya, kita cek sekali lagi, lihat. Oke, terus tangan tinta hitam dan semuanya jelas dilihat. Tanda tangannya sudah, tanggalnya tanggal 20, materai basah, materai biasa maksudnya, bukan materai elektronik sesuai yang disuruh, dibubuhi materai. Lalu ini SKCK, kita lihat lagi, betul ini SKCK. Pernyataan 5 poin, kita lihat lagi, pernyataan 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5, tanggalnya sama, tanggal 20. Jadi itu ya, surat pernyataan, surat lamaran, sama DRH, mengikuti, jangan lebih besar dari DRH. Sebaiknya samain aja guys. Jadi tipsnya gini aja, sudah diperiksa benar DRH-nya dulu yang kita bikin. Ingat ya, kalau kita mau ganti tanggal DRH, kita klik lagi nih tombol ini nih, adanya di DRH riwayat guys, di sini. Ini kalau kita klik lagi di besoknya, nanti otomatis di bagian penandatanganan tuh tanggal besok, tanggal 21 Desember. Kalau kita klik lusa jadi tanggal 22 Desember, gitu seterusnya ya. Jadi kita jadikan dulu DRH-nya guys. Setelah DRH-nya jadi, udah benar, udah kita materai, kita scan, baru kita bikin surat pernyataan sama surat lamaran, samain tanggalnya. Oke, berarti saya udah siap guys. Nah, tombol akhir proses pengisian DRH udah bisa diklik guys. Oke, kita baca doa dulu sesuai agama masing-masing. Saya klik akhiri proses pengisian DRH. Peringatan, setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup seperti data pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses daftar riwayat hidup? Iya. Baca doa. Terima kasih. Nah, Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi ASN melalui situs. Oke, berarti selesai sudah guys ya. Proses pengisian DRH selesai. Kalau kita klik resume, kita balik ke depan. Statusnya ada nggak? Berubah nggak? Oh, selesai lain ya. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Kalau kita klik, oh balik ke sini guys.
Oke guys, begitu ya, ikuti seperti yang sudah saya jelaskan. Pastinya ya kita doakan berhasil, kalian juga berhasil, kita semua berhasil, kita mendapatkan nomor induk. Ditunggu ya informasi selanjutnya dari saya. Terima kasih guys.